Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy Artikasari. Nah, di sini saya akan membahas bab 17 yaitu tentang SSH. Nah, pada bab 17 ada 11 materi yang akan dibahas. Untuk materinya itu kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke bab 17, teman-teman pastikan servernya itu sudah bisa terhubung ke internet dan juga sudah bisa saling melakukan ping antara satu VM dengan VM lainnya. Nah, kalau teman-teman belum bisa melakukan ping menggunakan nama domain, teman-teman bisa cek lagi di bagian /etc/resolve.conf. Nah, dan pastikan sudah bisa melakukan ping ke Google. Nah, setelah pembahasan tentang routing selesai, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya yaitu SSH. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu basic konsep dan praktik sederhana SSH. Nah, SSH biasanya disebut sebagai remote access. Nah, SSH juga merupakan singkatan dari secure shell, yaitu cara untuk melakukan remote ke server secara aman. Nah, untuk remote access sendiri itu ada beberapa metode, salah satunya adalah telnet dan SSH. Tetapi untuk melakukan remote server secara lebih aman, biasanya kita menggunakan SSH. Nah, di dalam SSH itu ada dua bagian, yaitu client dan server. Nah, klien itu adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan remote, sedangkan server adalah perangkat yang akan kita remote. Nah, di sini misalnya kita itu ingin meremote RTR Ubuntu dari host OS ya teman-teman. Nah, berarti host OS ini berperan sebagai klien, sedangkan RTR Ubuntu berperan sebagai server. Karena host OS dan RTR Ubuntu itu sudah saling berkomunikasi, maka host OS sudah bisa digunakan untuk melakukan remote ke RTR Ubuntu. Sedangkan untuk host OS melakukan remote ke klien Ubuntu, server 1 Debian dan server 2 Ubuntu itu belum bisa ya teman-teman, dikarenakan host OS belum bisa berkomunikasi langsung dengan VM tersebut. Nah, supaya host OS bisa melakukan remote ke semua VM, kita perlu melakukan remote dari host OS ke RTR Ubuntu terlebih dahulu. Setelah itu RTR Ubuntu itu bisa digunakan untuk mengakses VM yang ada di jaringan internal ya teman-teman. Sekarang kita bisa langsung praktekkan saja. Oh ya teman-teman, karena di sini kita ingin melakukan remote sebagai klien, kita perlu menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk melakukan remote. Kita bisa menggunakan SSH, terminal, CMD, atau aplikasi seperti Putih ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum mendownload Putih, ini kalian bisa mendownloadnya melalui website resminya yaitu putih.org ya teman-teman di Google Chrome. Nah, pada praktik kali ini saya menggunakan Putih di host OS, maka nanti kita tinggal memasukkan IP address dari server yang ingin kita remote ke dalam Putih ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan remote, kita juga perlu memastikan bahwa pada sisi server sudah tersedia SSH server. Karena kita ingin melakukan remote ke RTR Ubuntu, berarti RTR Ubuntu itu berperan sebagai server. Jadi kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah SSH server sudah tersedia atau belum. Di sini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketik perintah. Nah, di sini ada informasi bahwa SSH server belum tersedia. Nah, berarti kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal SSH server kita gunakan perintah Nah, di sini kita tunggu sebentar, klik Y pada keyboard kalian kemudian enter. Nah, setelah itu kita bisa cek kembali menggunakan perintah kalau statusnya menunjukkan aktif, itu berarti SSH server sudah aktif dan siap digunakan. Semisal teman-teman SSH-nya belum aktif, teman-teman bisa menggunakan perintah sudo enable SSH. Tetapi di sini SSH saya sudah aktif, jadi saya tidak perlu ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ketik IP address. Nah, pada RTR Ubuntu terdapat beberapa interface.
N+3 merupakan interface yang mengarah ke host OS dan N+8 mengarah ke server 1 dan server 2 serta N+9 mengarah ke klien Ubuntu ya teman-teman. Karena kita ingin melakukan remote dari host OS ke RTR Ubuntu, maka kita menggunakan IP address yang ada pada N+3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi putihnya ya teman-teman. Pada kolom IP address, ketik IP yang tadi ada pada RTR Ubuntu ya teman-teman, yaitu 192 titik. Setelah itu kita bisa klik open, kemudian kita accept. Di sini kalian bisa masukkan username dan password ya teman-teman. Passwordnya itu yang ada pada RTR Ubuntu. Kalau sudah berhasil login, kita bisa mencoba menjalankan perintah sederhana untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah masuk ke server. Kita bisa ketikkan perintah pwd. Nah, kalau muncul lokasi directory dari server Ubuntu, itu berarti kita sudah berhasil melakukan remote menggunakan SSH melalui putih ya teman-teman. Kita masuk kepada materi kedua, yaitu remote server dan server 2. Kita langsung saja prakteknya ya teman-teman. Sebelum kita melakukan remote kedua server tersebut, kita harus memastikan bahwa server 1 dan server 2 itu sudah memiliki SSH server ya teman-teman. Nah, cara mengeceknya itu sama seperti yang tadi. Di sini karena server satunya saya menggunakan Debian, jadi kita hanya ketik ya teman-teman. Maaf, kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan sumen, kemudian kita ketikkan systemctl status SSH, kemudian kita enter. Nah, terlihat bahwa ini itu sudah aktif ya teman-teman. Pada server 1 ini SSH-nya itu sudah aktif. Sekarang kita cek pada server 2. Nah, cara ngeceknya itu juga sama seperti tadi. Nah, karena server 2 menggunakan Ubuntu, di sini saya menggunakan perintah sudo ya teman-teman. Pada server 2 juga ada informasi bahwa SSH-nya itu belum aktif ya teman-teman. Nah, untuk cara mengaktifkannya sama seperti cara pada RTR Ubuntu yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan sudah apt install OpenSSH min server, kemudian enter. Nah, kita bisa klik Y. Nah, di sini kalian bisa cek dengan ketikan sudah systemctl status SSH, kemudian enter. Nah, sekarang pada server 2 juga keterangannya SSH-nya itu sudah aktif ya teman-teman. Nah, setelah mengetahui IP address masing-masing server, sekarang kita coba melakukan remote dari host OS. Karena pada materi sebelumnya host OS sudah berhasil melakukan remote ke RTR Ubuntu. Nah, kita bisa melakukan remote ke server 1 dan server 2 melalui RTR Ubuntu. Kalau sebelumnya saat menggunakan putih, kita itu cukup memasukkan IP address server. Pada sistem operasi Linux, kita bisa melakukan remote langsung menggunakan perintah SSH. Pertama, di sini kita bisa buka RTR Ubuntu-nya. Nah, pertama dari RTR Ubuntu kita coba remote ke server 1 dengan perintah yang mana Cindy ini merupakan username dan 10.10.10.2 itu merupakan IP address dari server 1. Nah, di sini kita jangan lupa menambahkan tanda @ ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja. Di sini itu kalian bisa ketikkan yes ya teman-teman, kemudian enter dan masukkan password. Nah, jikalau sudah berhasil login, kita bisa mengeceknya menggunakan perintah pwd, kemudian enter.
Nah, kalau lokasi directory yang muncul sudah berada pada server 1, berarti kita sudah berhasil melakukan remote ke server 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ketik perintah hostname. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya hostname-nya yaitu server 1 Debian ya teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang server 2 ya teman-teman. Kemudian ketik yes, masukkan password. Nah, bisa teman-teman lihat pada server 2 itu di sini itu hostname-nya itu Cindy ya teman-teman. Jadi ini itu sebenarnya sudah masuk ke server 2, cuma nama hostname-nya itu sama-sama Cindy. Nah, tadi saya juga bingung karena ini itu sudah masuk ke server 2 atau belum. Nanti jika ada waktu nanti insya Allah saya ganti hostname-nya biar saya juga tidak bingung. Nah, sekarang kita coba melakukan remote langsung dari klien Ubuntu. Nah, kita pertama masuk ke klien Ubuntu terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu pada terminal itu teman-teman bisa ketikkan kemudian ketikkan yes. Nah, ini sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuka koneksi ke server 2 juga, kita bisa membuka terminal baru dengan menekan tanda plus pada pojok kiri atas. Setelah itu, kita bisa ketikkan seperti tadi. Nah, di sini juga saya sudah berhasil masuk pada server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi pada materi kali ini kita sudah mencoba melakukan remote ke server 1 dan server 2 ya teman-teman, menggunakan ini. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa remote bisa dilakukan dari host melalui RTR Ubuntu maupun langsung dari klien Ubuntu selama perangkat yang digunakan sebagai klien sudah bisa berkomunikasi dengan server yang ingin di remote. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu perubahan default port SSH. Nah, kalau teman-teman ingat saat sebelumnya melakukan remote dari host OS ke RTR Ubuntu menggunakan putih, kita menggunakan port 22 ya teman-teman. Nah, port 22 ini merupakan port default dari SSH. Nah, jadi ketika sebuah server baru menggunakan SSH dan belum dilakukan perubahan konfigurasi, port yang digunakan biasanya adalah 22. Nah, ini ya teman-teman. Nah, karena port 22 ini merupakan default SSH dan sudah banyak diketahui, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko percobaan login secara otomatis adalah menggunakan dengan mengganti port SSH tersebut dari port default 22 menjadi port lain yang kita tentukan sendiri. Nah, sekarang saya akan mencoba mengganti default port SSH pada server 1 dan server 2. Nah, untuk mengubahnya kita tidak perlu menggunakan VM server 1 dan server 2. Nah, di sini kita langsung login saja ke klien Ubuntu yang sebelumnya sudah terhubung ke kedua server tersebut. Nah, di sini server 1 saya menggunakan Debian, jadi teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu jika sudah di root, baru teman-teman bisa ketikkan perintah. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah sampai menemukan port 22 yang ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus tanda pagarnya, lalu teman-teman bisa menyesuaikan port yang teman-teman inginkan. Pada server 1 saya akan mengubah portnya menjadi 22
21. Lalu kita simpan dengan ctrl-x y, kemudian enter. Selanjutnya kita perlu melakukan restart pada service SSH supaya perubahan port tadi itu bisa diterapkan. Kita bisa ketikkan perintah. Nah, di sini kan bisa ketikkan systemctl restart SSH kemudian enter. Nah, kalau sudah berarti port SSH pada server 1 sekarang sudah berubah dari 22 menjadi 221. Nah, kita lakukan hal yang sama pada server 2. Kemudian memasukkan password. Port 222. Kemudian bisa ctrl-x y enter. Nah, restartnya dengan perintah kemudian enter. Nah, jika sudah, kita bisa keluar terlebih dahulu dari server 2. Kita ketikkan exit. Begitu juga kita keluar dari server 1. Setelah itu kita bisa masuk kembali dengan ketikan perintah SSH username kalian, add. Ini jika kita enter itu nanti akan ada informasi seperti gagal itu ya teman-teman, karena port yang tadi itu sudah kita ganti. Nah, untuk mengatasinya itu kita bisa menggunakan perintah min-p. Nah, kemudian kita masukin port yang tadi sudah kita ganti yaitu 2221. Sorry teman-teman, ini di lengkap. Nah, lalu kita bisa enter. Sini kalian bisa ketikkan ya saja. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya. Nah, lalu kita bisa ketikkan hostname.ctl. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama pada server 2. Sini kalian bisa ketikkan hostname.ctl. Nah, selain melalui klien Ubuntu, kita juga bisa melakukan remote menggunakan putih dari host OS. Karena port SSH sudah tidak lagi menggunakan port default 22, maka pada putih kita juga harus mengganti port sesuai dengan port yang sudah kita atur. Di putih juga perintahnya sama seperti tadi ya teman-teman. Bisa ketikkan Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil masuk ke server 1 Debian. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, di sana saya sudah berhasil masuk ke server 1 Debian ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu allow users pada SSH. Nah, jadi allow users ini digunakan untuk menentukan user tertentu yang diizinkan untuk login melalui SSH. Nah, jadi tidak semua user yang ada di server bisa melakukan remote menggunakan SSH ya teman-teman. Sebagai contohnya, pada server 1 kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, setelah itu kita akan mengatur SSH agar hanya user 1 yang diperbolehkan untuk login melalui SSH. Nah, hal yang sama akan dilakukan pada server 2, tetapi user yang digunakan adalah pengguna 1 dan pengguna 2. Nah, di sini kalian pergi ke dua user yang tadi. Nah, setelah itu di sini karena saya server 1 menggunakan Debian, saya akan masukkan ke root terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, jika sudah di root, teman-teman bisa ketik perintah kemudian teman-teman itu bisa dibuat kata sandi. Nah, jika seperti ini, full name itu dan lain-lain, ini kita bisa lewati saja dengan enter saja, teman-teman. Kemudian klik yes, enter. Nah, kita juga buat user 2 nya ya, teman-teman. Di sini kalian buat password seperti tadi, kemudian pengulangan password. Nah, ini bisa di-enter saja. Ini juga klik, kemudian enter. Nah, untuk melihat apakah kedua user tersebut itu sudah berhasil terbuat, kita akan ketik dengan perintah Nah, bisa teman-teman lihat bahwa user 1 dan user 2 ini sudah dibuat ya teman-teman, ini sudah ada. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada server 2. Nah, tapi di sini kita menggunakannya itu pengguna 1 ya teman-teman, bukan user 1. Setelah itu kita bisa membuat pengguna 2-nya. Kemudian jangan lupa kalian bisa ketikkan tile /etc /svg. Nah, bisa dilihat pada server 2 juga pengguna 1 dan pengguna 2 sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba apakah user yang sudah dibuat itu bisa digunakan untuk login melalui SSH ya teman-teman. Jika pada sebelumnya itu kita masih berada pada root, kita exit terlebih dahulu. Nah, sekarang kan kita masih berada pada server 1. Nah, ini kita bisa exit teman-teman sampai kita ke klien Ubuntu lagi. Nah, sekarang kita coba login menggunakan user 1. Nah, jika berhasil masuk itu berarti user 1 yang ada pada server 1 itu sudah bisa digunakan untuk login melalui SSH ya teman-teman. Nah, kita bisa keluar terlebih dahulu. Sekarang kita coba login lagi menggunakan user Cindy ya teman-teman. Nah, jika bisa login itu berarti user Cindy itu juga bisa login melalui SSH. Nah, pada tahap berikutnya itu kita akan mengatur agar hanya user tertentu yang hanya boleh login melalui SSH ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi SSH pada server 1 terlebih dahulu dengan kita ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa Nah, di sini kita scroll ke port 2221. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan perintah allow users Nah, ini itu artinya kita memberikan izin kepada user 1 untuk melakukan login melalui SSH ya teman-teman. Kita bisa ctrl x y lalu enter. Kita bisa restart menggunakan perintah Nah, setelah itu kita keluar terlebih dahulu dari root. Lalu kita keluar juga dari server 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba login menggunakan user 2. Di sini itu tertulis bahwa permission denied
Karena sebelumnya kita hanya mengizinkan user 1, maka user 2 itu tidak diperbolehkan untuk login melalui SSH ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan login menggunakan user 1. Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil masuk ke user 1 ya teman-teman, yang berarti konfigurasi allow user sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi pada server 1 sekarang hanya user 1 yang diperbolehkan melakukan login melalui SSH. Selanjutnya lakukan konfigurasi yang sama pada server 2 ya teman-teman. Nah, pada server 2 itu user yang akan diizinkan adalah pengguna 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah sudo. Kita menggunakan sudo karena ini Ubuntu ya teman-teman. Setelah itu di sini kalian bisa reset terlebih dahulu. Bisa kalian restart terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa keluar terlebih dahulu dari server 2 ya teman-teman. Nah, pada server 1 yang tadi kan jika kita login menggunakan user 2 itu sudah jelas tidak bisa karena yang diizinkan hanya user 1. Nah, seperti teman-teman lihat tadi pada server 1 jika kita login menggunakan user 2 itu hasilnya permission denied. Karena yang diizinkan pada server 1 itu hanya user 1 ya teman-teman. Nah, di sini pada server 2 kita tidak usah mencoba login menggunakan pengguna 2 ya teman-teman, karena hasilnya itu tetap sama, tidak bisa. Nah, sekarang kita coba aja login menggunakan pengguna 1 langsung, itu sudah bisa atau belum. Nah, pada server 2 itu pengguna 1 sudah berhasil ya teman-teman, dan berarti konfigurasi allow users pada server 1 dan server 2 itu sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep private dan public key. Kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa pada SSH terdapat dua metode autentikasi, yaitu yang pertama username dan password, dan kedua private key dan public key. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempraktekkan login SSH menggunakan username dan password. Lalu pada materi kali ini private key dan public key. Nah, pada metode ini kita akan membuat sepasang key pada sisi klien Ubuntu, yaitu public key dan private key. Nah, sederhananya itu public key itu bisa diibaratkan sebagai gembok, sedangkan private key itu kuncinya. Nah, public key akan kita tanamkan atau salin ke server yang ingin kita remote, sedangkan private key tetap disimpan pada sisi klien dan tidak diberikan kepada orang lain. Jadi misalnya ketika kita ingin login ke server itu akan memeriksa apakah kita memiliki private key yang sesuai dengan public key yang sudah tersimpan di server. Jika private key itu yang digunakan sesuai, maka kita dapat melakukan login ke server tanpa harus memasukkan password SSH seperti sebelumnya.
Dengan metode ini, autentikasi SSH itu menjadi lebih aman karena akses ke server itu membutuhkan private key yang sesuai seperti itu ya teman-teman. Nah, pada konfigurasi kita, host OS itu hanya dapat langsung melakukan remote ke RTR Ubuntu. Untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2 dari host OS, itu kita masih perlu melalui RTR Ubuntu terlebih dahulu. Sedangkan klien Ubuntu desktop itu sudah dapat berkomunikasi langsung dengan server 1 dan server 2. Oleh karena itu, nanti pada praktik private key dan public key itu kita menggunakan klien Ubuntu sebagai sisi klien SSH untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu praktik private dan public key from klien Ubuntu desktop. Nah, untuk praktek kita bisa menjalankan semua VM yang ada pada VirtualBox. Nah, kita akan masuk ke klien Ubuntu ya teman-teman. Jika klien Ubuntu itu sudah bisa mengakses internet dengan melakukan link google.com. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini sudah berhasil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa scroll ke bawah. Nah, lalu yang ini tadinya itu nggak ada tanda pagarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini saya akan menonaktifkannya. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan name server. Bisa menambahkan name server 8.8.8.8. Tadinya itu tidak ada teman-teman. Nah, kita tambahkan secara manual seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa simpan dengan ctrl-x, y kemudian enter. Untuk langkah pertama untuk membuat pasangan private dan public key pada klien Ubuntu desktop itu kita bisa mengetikkan perintah SSH. Ini jika saya enter nanti pasti keluarnya itu ED25519, sedangkan di video yang saya tambah itu keluarnya RSA teman-teman. Nah, jadi saya tadi akan keluarnya RSA. Nah, tapi pada video yang saya tonton itu perintahnya hanya seperti ini. Tapi jika saya ingin keluarnya RSA itu saya ada tambahan RSA. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya hanya menyesuaikan yang ada pada video ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Jadi kan saya menggunakan perintah mtrsa ya teman-teman. Min-trsa ya teman-teman. Nah, jadi di sini keluarnya RSA. Tetapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan perintah ini juga tidak apa-apa. Tetapi nanti keluar di sini itu keluarnya bukan RSA, keluarnya ED25519. Padahal di videonya itu RSA. Jadi saya di sini hanya menyesuaikan saja teman-teman. Nah, jadi di sini nanti key-nya itu akan otomatis tersimpan pada directory /home/username kalian lalu /sd RSA. Jadi di sini nanti key-nya itu akan otomatis tersimpan pada directory /home/username kalian /ssh/id_RSA. Nah, di sini kalian bisa enter saja. Lalu di sini kita disuruh memasukkan passphrase ya teman-teman. Nah, jadi passphrase ini berfungsi seperti password tambahan untuk melindungi private key. Di sini kita bisa membuat passphrase-nya sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu kita memasukkan passphrase-nya lagi untuk dikonfirmasi. Jadi setelah proses selesai itu private dan public key akan tersimpan di dalam directory .ssh. Sedangkan directory .ssh ini merupakan directory tersembunyi. Untuk melihat directory tersembunyi kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada .ssh ya teman-teman. Lalu untuk masuk ke directory .ssh kita bisa ketikkan perintah .ssh, setelah itu enter dan kemudian ls. Setelah itu jika berhasil itu nanti kita akan melihat dua file key, yaitu id_rsa
dan id_rsa.app. Nah, id_rsa ini adalah private key, sedangkan id_rsa.book itu ini adalah public key. Berarti pasangan private dan public key itu sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menyalin public key ke server 1 dan server 2. Nah, kita kembali ke directory home client Ubuntu ya teman-teman, dengan ketikan perintah cd. Setelah itu, sebelum menyalin public key itu kita perlu mengetahui IP address server 1 dan server 2. Kita masuk ke masing-masing virtual machine ya teman-teman. Nah, di masing-masing VM itu kita bisa ketik perintah IPA ya teman-teman. Nah, untuk di server 1 ini kalian jangan lupa ketikkan zoom in untuk masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengetikkan IPA untuk melihat IP addressnya. Nah, di sini server 1 dan server 2 itu sudah kita IPA ya teman-teman. Nah, tetapi pastikan juga bahwa server 1 dan server 2 sudah dapat terhubung ke internet dengan perintah ping google.com. Ping google.com. Nah, ini server 1 sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ke server 2. Kita juga coba pada server 2 ya teman-teman. Nah, pada server 2 juga sudah berhasil. Jika keduanya sudah bisa mengakses internet, kita kembali ke klien Ubuntu. Nah, sebelum public key itu disalin, kita perlu memastikan user yang akan digunakan itu diperbolehkan melakukan login melalui SSH. Nah, sebelum public key disalin, itu kita perlu memastikan user yang akan digunakan diperbolehkan melakukan login melalui SSH. Di sini kita bisa ketikkan perintah jadi sebelumnya itu konfigurasi hanya mengizinkan user 1. Sedangkan kali ini saya akan menggunakan user ini ya teman-teman, dan kalian menggunakan username kalian masing-masing. Nah, di sini itu bisa ditambahkan allow username kalian. Oh, maaf teman-teman, ini saya akan menambahkan di atasnya. Nah, setelah itu kita simpan dengan ctrl+x, y, kemudian enter. Kemudian kita bisa restart ya teman-teman. Ketikkan systemctl. Jika sudah, kita kembali ke klien Ubuntu-nya. Untuk menyalin public key ke server 1, kita menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan kurang ketik portnya ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa enter, kemudian memasukkan password. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa key-nya itu sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Berarti public key kita sudah berhasil public kita sudah berhasil disalin ke server 1. Setelah itu, kalau kita ingin login itu kita bisa menggunakan perintah ssh min p yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Nah, di sini kita dimintai memasukkan passphrase dari private key yang sebelumnya sudah dibuat. Kita masukkan passphrase-nya ya teman-teman, kita enter. Di sini kita dimintai memasukkan passphrase dari private key yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah itu, kita ketikkan perintah hostname_ctl untuk memastikan kita sudah berada pada server 1. Nah, kita sudah berada pada server 1 Debian ya teman-teman. Setelah selesai, kita bisa keluar dari server 1. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama pada server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama pada server 2 ya teman-teman. Jangan lupa kalian dicek terlebih dahulu di server Ubuntu. Ini harus sudah ada allow username kalian ya teman-teman, agar di enter itu bisa. Di sini kita enter. Kemudian kita masukkan password. Nah,
Nah, di sini itu sudah bisa ya teman-teman, karena ada keterangan sudah ditambahkan. Berarti public key-nya itu sudah ditambahkan seperti itu ya teman-teman. Dan untuk login SSH kita bisa menggunakan yang ini. Nah, kita akan coba ke SSH. Nah, ini saya langsung berhasil masuk ke server 2 teman-teman, tanpa dimintai passphrase. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu materi konsep authorized. Di sini kalian bisa exit dan keluar terlebih dahulu. Ketika teman-teman menggunakan perintah ini, SSH min copy min ID. Ketika teman-teman menggunakan perintah ini, SSH copy ID itu sebenarnya yang dilakukan adalah menyalin isi dari public key milik klien ke sisi server. Public key tersebut kemudian disimpan di dalam file authorized underscore case. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa ke server 1 terlebih dahulu. Kita sudah masuk ke sini at server 1. Kemudian kita bisa ketikkan perintah ls min la untuk melihat directory. Kemudian kita masuk ke cd.ssh. Setelah itu kita ls. Untuk melihat public yang sudah disalin ke server, kita bisa ketik perintah Nah, ini isi yang muncul merupakan public key dari klien Ubuntu yang sebelumnya sudah disalin menggunakan SSH copy ID ya teman-teman. Lakukan pengecekan yang sama pada server 2. Jika public key muncul, itu berarti public dari klien Ubuntu sudah berhasil tersimpan pada server 2. Selanjutnya kita kembali ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ls min la untuk melihat public key yang tadi yang kita buat sebelumnya. Pada directory.ssh itu akan terdapat file seperti id underscore rsa yang public ya teman-teman. Setelah itu kita akan melihat isi public milik Ubuntu. Nah, public key yang ditampilkan inilah yang sebelumnya disalin ke server 1 dan server 2, kemudian disimpan di dalam file authorized underscore case. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu traffic private dan public key pada host OS with PuTTY. Pada materi sebelumnya itu kita sudah mempraktikkan autentikasi SSH menggunakan private key dan public key dari klien Ubuntu. Sekarang kita akan mencoba melakukan remote ke server menggunakan host OS atau Windows ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam proses pembuatan private dan public key. Pada klien Ubuntu, kita membuatnya menggunakan perintah SSH min chain. Nah, sedangkan pada host atau Windows itu kita akan menggunakan aplikasi PuTTY ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum ada PuTTY-nya, itu kalian bisa mendownload menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Teman-teman itu bisa scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa pilih yang RSA dan DSA ya teman-teman. Setelah itu teman-teman kalian bisa pilih yang 64 bit x86 ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari PuTTY ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa generate. Nah teman-teman, untuk type of generate yang digunakan itu memakai RSA ya teman-teman. Di
kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu setelah berhasil dibuat akan muncul pada bagian public key. Nah, selanjutnya kita simpan public key dengan memilih save public key ya teman-teman. Di sini saya akan menyimpan di local disk. Di sini untuk file namanya itu saya akan menamainya itu public Cindy ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita bisa save. Di sini untuk save private key kita tambahkan passphrase-nya ya teman-teman. Ini konfirmasi passphrase. Lalu kita save private key. Saya akan menyimpan menamainya sekarang kita sudah memiliki dua file ya teman-teman. Oh ya teman-teman, public key ini nanti akan ditempatkan pada server, sedangkan private key akan tetap disimpan di Windows dan digunakan saat melakukan login. Nah, kita pergi ke RTR Ubuntu. Nah, di sini kita pastikan bahwa SSH itu sudah aktif ya teman-teman. Perintah IP address. Selanjutnya kita buka aplikasi putih ya teman-teman, tapi bukan putih yang yang tadi. Nah, itu bagian hostname itu kita masukkan IP yang ada di RTR Ubuntu. Jika sudah, kita klik open. Selanjutnya kita akan login menggunakan username yang ada pada RTR Ubuntu. Nah, ini saya sudah masuk ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengecek apakah directory.ssh itu sudah tersedia dengan mengetikkan ls-la. Nah, ini sudah tersedia ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam direktorinya dengan ketikkan cd.ssh. Sudah, kita langsung ls. Selanjutnya kita akan cek file authorized_case. Nah, jika file tersebut masih kosong, berarti public key dan keygen belum dimasukkan. Untuk memasukkan public key, kita buka atau buat file authorized case-nya menggunakan sudo nano. Setelah itu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan ssh min ssh min rsa. Itu kalian bisa buka filenya ya teman-teman. Di sini saya akan membuka menggunakan notepad. Ini yang dari AA sampai ini itu kalian bisa copy ya teman-teman. Paste, kalian bisa tap dua jari pada touchpad kalian satu kali ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa kita tidak boleh seperti ini ya teman-teman, itu harus satu baris. Kita bikin satu baris ya teman-teman. Nah, ini saya sudah dibuat satu baris ya teman-teman. Kemudian kita juga sudah ctrlx y lalu enter. Nah, setelah public key berhasil dimasukkan, kita restart terlebih dahulu ya teman-teman.
Selanjutnya, kita akan menggunakan private key untuk login tanpa memasukkan password akun RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi kita buka terlebih dahulu aplikasi putihnya. Setelah itu teman-teman bisa ketik IP RTR Ubuntu-nya. Jika sudah, teman-teman ke bagian SSH, lalu ke yang out ini, yang credentials. Jika sudah, teman-teman bisa memasukkan private key-nya ya teman-teman. Kita bisa klik browse, lalu kita masukkan private key-nya. Nah, jika sudah kita bisa klik open, lalu kita login memasukkan username yang ada di RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Sebelumnya itu yang dimintai itu bukan password melainkan passphrase. Nah, jika sudah berhasil itu berarti autentikasi SSH menggunakan private key dan public key dari OS atau Windows itu sudah berhasil. Kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu remote RTR Ubuntu dari klien Ubuntu desktop dengan public dan private keys. Pertama, kita masuk ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Lalu teman-teman pastikan bahwa SSH-nya itu sudah aktif. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, pada RTR Ubuntu kita kan belum melakukan perubahan konfigurasi SSH. Jadi part yang di RTR Ubuntu-nya itu port SSH ini masih menggunakan yang default ya teman-teman, yaitu 22. Karena itu ketika kita melakukan copy public key dari line Ubuntu ke RTR Ubuntu, kita tidak perlu menentukan port secara khusus. File yang ini itu merupakan file public key yang nantinya akan kita salin ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita keluar terlebih dahulu dari SSH. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah SSH, copy ID lalu username kalian ya teman-teman yang ada pada RTR Ubuntu, kemudian lalu add dan IP. Nah, IP di sini itu yang dimaksud itu adalah IP yang mengarah ke klien Ubuntu ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. 172.16.1.1. Nah, kemudian kita enter. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita ketik ya saja, lalu enter, lalu masukkan password. Nah, jika berhasil, itu akan muncul informasi bahwa public key itu berhasil ditambahkan ya teman-teman. Ini berarti sudah ditambahkan ke RTR Ubuntu. Sekarang kita kembali ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah ls-la ls-la lalu masuk ke cd.ssh. Setelah itu kita ls. Nah, di sini sudah terdapat file authorized ya teman-teman. Setelah itu kita akan cek filenya dengan ketikan perintah get kemudian enter. Jika muncul public key yang sebelumnya kita buat klien Ubuntu, berarti public key sudah berhasil disalin ke RTR Ubuntu. Selanjutnya kita kembali ke klien Ubuntu lagi. Nah, untuk melakukan remote ke RTR Ubuntu kita bisa gunakan Nah, karena RTR Ubuntu masih menggunakan port SSH default 22, kita tidak perlu menambahkan min p. Lalu kita bisa enter. Nah, ini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu disable password authentication. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan remote ke server 1 dan server 2 melalui RTR Ubuntu. Tetapi karena RTR Ubuntu belum memiliki private dan public yang digunakan untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2, serta public dari RTR Ubuntu juga belum bisa disalin ke kedua server tersebut, maka saat ini RTR Ubuntu masih dapat melakukan remote menggunakan username dan password.
Selanjutnya, kita akan menonaktifkan autentikasi menggunakan username dan password. Setelah dinonaktifkan, server 1 dan server 2 hanya dapat di-remote menggunakan private dan public key ya teman-teman. Teman-teman bisa putih lagi, lalu masukkan IP yang ada di RTR Ubuntu ya teman-teman. Lalu kita open ya teman-teman. Di sini kita login seperti biasa. Ini autentikasinya yang dimintai masih username sama password ya teman-teman. Dikarenakan RTR Ubuntu masih belum punya IP private dan public key. Kalau misalnya RTR Ubuntu punya public key, itu pun pasti masih belum di-share ke server 1 dan server 2. Sehingga di sini saya bisa login server 1 dan server 2. Nah, di sini saya akan mencoba login ke server 1 terlebih dahulu dengan perintah SSH. Ini IP server 1 ya teman-teman. Setelah itu tambahkan portnya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kalau saya exit, lalu saya masuk ke server 2, itu juga bisa teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke server 2 ya teman-teman. Sekarang saya akan coba disable mode authentication atau menonaktifkan mode autentikasi username dan password. Sehingga yang bisa meremote server 1 dan server 2 hanyalah yang punya private dan public key. Nah, kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke klien Ubuntu-nya. Nah, kemudian lakukan remote ke server 1 ya teman-teman. Nah, karena public key itu sudah tersimpan pada server 1 dan private key sudah tersedia pada klien Ubuntu, kita dapat masuk menggunakan autentikasi key. Selanjutnya kita akan membuka konfigurasi SSH dengan perintah sudo nano /etc/ssh. Maaf teman-teman, kita ini tidak ada sudonya ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita ketikkan seperti ini, nano/etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini teman-teman bisa ctrlw mencari ini teman-teman, ketikkan password. Nah, kita cari yang authentication yes ya teman-teman. Yang ini, lalu untuk tanda pagarnya itu kita hapus, dan ini yes-nya itu kalian bisa ganti menjadi no. Lalu kita bisa simpan ya teman-teman dengan Ctrl X. Kemudian enter. Lalu kita bisa restart menggunakan perintah systemctl restart. Dengan konfigurasi tersebut, autentikasi menggunakan password sudah diaktifkan pada server 1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang sama pada server 2 ya teman-teman. Kemudian berikan sudo nano/etc.
kita bisa cetak RW seperti biasa, kemudian kita cari yang password. Sekarang password authentication pada server 2 juga sudah dinonaktifkan ya teman-teman. Nah, setelah konfigurasi selesai, kita kembali ke host OS atau putih ya teman-teman, dan mencoba melakukan remote kembali ke server 1 dan server 2 menggunakan username dan password. Nah, di sini saya akan mencoba ke server 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya akan muncul pesan permission denied. Nah, hal tersebut itu terjadi karena password authentication sudah dinonaktifkan, sehingga password tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan login. Begitu juga ketika saya mencoba pada server 2 ya teman-teman. Hasilnya juga sama. Artinya server 1 dan server 2 sekarang hanya menerima autentikasi yang sesuai dengan konfigurasi SSH, yaitu private key yang memiliki pasangan publik pada server ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu SSH dan SSH add. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar private key yang sudah memiliki passpair dapat disimpan oleh SSH, sehingga ketika kita melakukan koneksi berikutnya, SSH berikutnya, kita itu tidak perlu memasukkan berulang kali selama SSH again itu tersebut masih aktif. Pertama, kita bisa buka klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan remote ke server 1 terlebih dahulu dengan perintah jika koneksi berhasil, kita sudah masuk ke server 1 menggunakan autentikasi publik dan private key ya teman-teman. Selanjutnya jalankan SSH. Selanjutnya kita akan jalankan SSH agent. Nah, setelah SSH agent itu aktif, tambahkan private key ke SSH agent menggunakan SSH. Nah, jika private key yang digunakan adalah ID_RSSA, itu pasti nanti SSH agent itu akan meminta password private key satu kali ya teman-teman. Jadi kalian harus memasukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil seperti ini, itu private key itu sudah ditambahkan ke SSH agent. Dengan begitu, selama SSH agent masih aktif, kita tidak perlu memasukkan passphrase private key itu setiap kali melakukan autentikasi SSH. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada server 2 ya teman-teman. Di sini kita keluar terlebih dahulu dari server 1. Nah, jika sudah, kalian nanti bisa ketikkan perintah yang sama ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini itu berarti sudah berhasil. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.